Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Jadi mereka ini ada 6 orang. Ada Ipul, Rizky, Puput, Mustafa, Agung, dan Tommy. Dimana waktu itu mereka berenam ini sedang piknik ke Gunung Bromo. Dan ketika berada di lautan pasir Gunung Bromo, mereka berenam ini sempat tersesat. Dan salah satu dari mereka ada yang menabrak sosok makhluk halus. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah rencana untuk piknik ke Gunung Bromo. Udah pada tahu Gunung Bromo kan? Waktu itu mereka ada 6 orang. Ada Ipul, Rizky, Puput, Mustafa, Agung, dan Tommy. Mereka berenam ini tinggal di satu kampung dan biasa kumpul bareng di warung kopi. Berhubung 2 minggu ke depan ada libur hari raya, Ipul mempunyai agenda untuk pergi piknik ke Gunung Bromo. Ya, untuk mengisi waktu liburan lah. Lagi pula, teman-temannya Ipul juga belum pernah ke Gunung Bromo. Beberapa hari setelah mengagendakan itu, Ipul dapat informasi dari orang sekitar. Kalau mau ke Gunung Bromo, usahakan jangan lewat Pasuruan. Karena katanya, kalau lewat jalur Pasuruan itu rawan rampok atau begal. Mendengar kabar itu, Ipul memberitahu teman-temannya kalau lewat Pasuruan itu katanya gini, gitu, dan segala macam. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke Bromonya via Malang aja. Di sisi lain, kalau via Malang itu lebih dekat dengan tempat tinggal mereka yang berada di Kabupaten Mojokerto. Singkat cerita, H+2 setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2014, mereka berangkat menuju ke Malang. Mereka berangkat dari rumah sore dan sampai di daerah Tumpang malam. Tumpang adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Malang. Sesampai di daerah Tumpang itu, mereka mampir dulu di warung pinggir jalan untuk ngopi. Di warung kopi itu, ibu-ibu penjual kopi sempat bertanya pada mereka, "Ini pada mau kemana?" "Mau ke Bromo, Bu. Malam-malam gini?" "Iya, Bu. Memangnya kenapa kalau malam?" "Ya, nggak apa-apa. Kalau mau ke Bromo malam mending lewat Probolinggo aja. Di sana lebih ramai jalannya. Kalau lewat sini mendingan siang." Mendengar itu mereka merasa sedikit kendor. Tapi karena sudah terlanjur sampai di sini, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 45 menit ngopi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang perizinan. Sesampai di gerbang perizinan, terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung saja. Itu pun sebagian akan ke Gunung Semeru, bukan ke Gunung Bromo. Oh iya, jalan menuju ke Bromo lewat Malang ini satu jalan kalau kita akan mendaki ke Gunung Semeru. Jadi kalau tujuan kita mendaki ke Gunung Semeru, kita tidak perlu membayar tiket masuk di sini. Nah, berhubung tujuan mereka malam ini adalah ke Gunung Bromo, jadi di situ mereka membayar tiket masuk. Ketika sedang mengisi formulir, Ipul sempat ditanya oleh petugas yang berjaga, "Mau langsung ke Bromo sekarang, Mas?" "Iya, Pak." "Kalau gitu hati-hati ya, soalnya jalan turunan ke padang pasir licin. Kalau bisa pakai jasa jeep aja biar aman." "Memangnya kalau pakai motor bahaya ya, Pak?" "Ya nggak apa-apa sih, tapi resiko, soalnya ini malam." Setelah mengisi formulir, Ipul berunding sama teman-temannya. Enaknya bagaimana? Karena waktu itu mereka cuma membawa uang pas-pasan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pakai motor aja. Karena kalau sewa jeep cukup mahal. Kurang lebih jam 8 malam, mereka berangkat meninggalkan pos perizinan. Setelah pos perizinan itu jalannya belum begitu licin,
tapi cukup bahaya juga karena berupa bebatuan. Sesampai di pertigaan arah Bromo dan Semeru, mereka berhenti dulu untuk mengecek motornya masing-masing. Karena setelah ini, jalanan akan menurun dan didominasi pasir. Setelah dicek dan aman, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke padang pasir. Dengan susah payah mereka melewati jalan ini, dan setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, tiba-tiba kabut turun sangat tebal hingga membuat mereka berhenti karena kesulitan dengan jalan yang dilewati ini. Ketika sedang berhenti itu, Ipul bertanya pada teman-temannya, "Gimana nih? Kabutnya tebal banget, jalannya nggak kelihatan. Pelan-pelan aja Pul, yang penting sampai." Di sini, Ipul merasa takut. Takut kalau ada orang yang sengaja ingin mencelakainya. Mungkin rampok atau begal. Karena kondisi saat itu sangat sepi. Tidak ada pengendara satupun yang mereka jumpai. Hal yang sama juga dirasakan oleh teman-temannya. Tapi mereka positive thinking aja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, dengan pelan mereka lanjut berkendara turun. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, samar-samar mereka melihat ada 2 orang yang sedang berhenti di pinggir jalan dengan 1 motor. Ipul yang waktu itu berboncengan dengan Rizky bilang, "Riz, itu di depan kayak ada orang." "Iya, agak cepetin Pul jalannya, takutnya begal." Dari posisi paling depan, Rizky memberi kode ke teman-temannya agar sedikit ngebut. Tapi mau ngebut gimana? Orang kondisi jalannya kayak gini, yang ada malah mereka jatuh. Lalu, terlihat 2 orang itu melambaikan tangan, seperti sedang minta bantuan. Ketika sudah dekat, salah satu dari orang itu berteriak, "Mas, tolong!" Ucap salah satu orang itu. Awalnya mereka ragu akan berhenti, takutnya yaitu tadi. Tapi karena kasihan melihat 2 orang itu yang sepertinya butuh bantuan, akhirnya Ipul berhenti, disusul dengan yang lain. Udahlah, nggak apa-apa. Kalaupun nantinya mereka begal, Ipul pasrah. Lagi pula jalannya juga nggak bisa kalau dipakai ngebut. Ipul bertanya pada 2 orang itu, "Kenapa mas? Tolong kita mas, lampu motor kita mati. Kita ikut jalan bareng ya." Jawab salah satu orang itu. Ipul dan yang lain tidak ada yang berani turun dari motornya. Lalu, Ipul mempersilahkan orang itu untuk bareng dan memintanya untuk jalan di paling depan dengan tujuan kalau nanti 2 orang ini akan berbuat sesuatu, jadi mereka bisa melihat. 2 orang itu kemudian mengucapkan terima kasih dan lekas mengendarai motornya, disusul Ipul dan teman-temannya dari belakang. Semakin mereka jauh berjalan, kabut yang menyelimuti semakin tebal hingga jarak pandang mereka hanya 1 meter. Lampu dari motor pun tidak bisa menembus tebalnya kabut itu. Di sisi lain, jalan yang mereka lewati ini semakin ke sana semakin licin oleh pasir. Jadi otomatis jalan mereka semakin pelan. Setelah cukup jauh berjalan melewati pasir itu, tiba-tiba dari belakang Puput yang berboncengan dengan Mustafa berteriak sambil membunyikan klakson. "Woi, berhenti! Berhenti dulu!" Spontan Ipul berhenti, begitupun 2 orang yang ada di depannya. Ipul bertanya pada Puput, "Kenapa berhenti? Agung dan Tommy ketinggalan jauh di belakang." Setelah dilihat ke belakang, ternyata benar, motor Agung dan Tommy tidak terlihat. Di sini Ipul sudah berpikir negatif. Apa jangan-jangan Agung dan Tommy kenapa-napa? Akhirnya mereka berhenti untuk menunggu 2 temannya yang tertinggal itu. Ketika sedang berhenti, Ipul bertanya pada Puput, "Sejak kapan mereka nggak kelihatan?" "Nggak tahu, tiba-tiba udah nggak kelihatan aja." Mereka memutuskan untuk menunggu Agung dan Tommy dulu sambil ngobrol dengan 2 orang yang ikut bareng tadi. "Sampean dari mana mas?" "Kita dari Malang mas, untung aja ketemu kalian.
Kalau nggak tahu lagi lah kita. Setelah cukup banyak ngobrol dengan dua orang itu, mereka sedikit lega karena sepertinya mereka tidak ada niatan jelek. Tapi mereka menemukan masalah baru. Sudah hampir 15 menit menunggu, Agung dan Tommy tidak juga terlihat. Di sini mereka panik, takutnya Agung dan Tommy nyasar atau yang lain. Ini gimana nih? Agung dan Tommy nggak juga kelihatan, ucap Ipul dengan panik. Nggak tahu Pul, mungkin motornya mogok, jawab Puput. Kemudian dua orang asal Malang itu menyarankan, kita putar balik aja dulu mas, siapa tahu temannya beneran mogok. Akhirnya mereka memutuskan untuk putar balik menyusul Agung dan Tommy. Nah, baru beberapa meter mereka putar balik, kelihatan tuh motornya Agung dan Tommy. Mereka semua berhenti dan Ipul tanya ke Agung, kok lama Gung? Habis ngapain? Dengan wajah panik, Agung menjawab, gila, aku habis nabrak orang tadi Pul. Hah? Terus orangnya gimana? Nah itu dia, habis ketabrak orangnya langsung lari dan gak kenapa-napa. Malahan kita yang jatuh dari motor. Tahu nggak? Kalau orang yang ditabrak Agung tadi itu mungkin bukan manusia. Karena bagaimana bisa orang itu tidak kenapa-napa setelah ditabrak? Jatuh pun enggak, tapi langsung kabur. Malahan Agung yang jatuh. Dan orang yang ditabrak Agung itu berpakaian serba hitam. Untuk wajahnya kurang jelas sih, karena pas ketabrak, orang itu tidak melihat ke arah Agung sama sekali dan langsung kabur. Di sini Agung nggak bilang dulu ke yang lain. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke penanjakan. Lama berjalan dan sudah hampir 2 jam. Tapi mereka tidak juga sampai di penanjakan. Di sisi lain, malam itu mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Karena suhu malam itu dingin, mereka berhenti dulu untuk istirahat sekaligus berunding. Pul, penanjakan masih jauh nggak? Nggak tahu, bentar lagi mungkin. Apa jangan-jangan jalan kita salah ya Pul? Ipul juga sepemikiran dengan Puput. Lalu dua orang asal Malang tadi nyaut, bentar lagi kayaknya mas, soalnya ini udah lama loh kita jalan. Ipul juga mikirnya gitu, mungkin sebentar lagi sampai. Tidak lama kemudian, mereka mengendarai motornya lagi dan melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berkendara, terlihat dari belakang ada jeep yang lewat mendahului mereka. Melihat itu mereka sedikit lega, karena setidaknya mereka tidak salah jalan. Mereka mempercepat laju kendaraannya dengan tujuan untuk mengikuti jeep itu. Tapi, secepat apapun mereka berkendara di atas pasir, tetap saja mereka ketinggalan jeep itu. Karena jeep itu sudah jauh dan tidak terlihat, mereka berkendara mengikuti jejak ban dari mobil jeep tadi. Karena menurut mereka, jeep tadi bertujuan sama, yaitu ke penanjakan. Tidak lama kemudian, mereka menjumpai sekelompok orang yang sedang camp dan menyalakan api unggun di kiri jalan. Ipul berhenti untuk bertanya apakah penanjakan masih jauh atau tidak. Dan menurut orang yang camp itu, penanjakan udah dekat, beberapa menit lagi juga udah sampai. Mendengar itu, Ipul mengajak teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan agar segera sampai di penanjakan. Tapi, sudah sekitar 1 jam berkendara, mereka tidak juga sampai di penanjakan. Di sini Ipul mikir, katanya penanjakan udah deket, tapi ini kok lama banget ya nggak sampai-sampai. Hingga akhirnya mereka semua tersentak karena jejak mobil jeep yang mereka ikuti itu putus di tengah jalan. Rizky yang menyadari hal itu terlebih dahulu bilang ke Ipul, bentar Pul, jejak mobilnya kok nggak ada. Ipul yang baru menyadari hal itu langsung menghentikan motornya. Melihat Ipul yang tiba-tiba berhenti, Puput nanya, kenapa berhenti Pul? Ntar, jejak mobilnya hilang.
Dari sini barulah yang lain juga sadar. Mereka berunding lagi, enaknya gimana? Lalu, dua orang asal Malang tadi menyarankan agar lanjut jalan dulu aja. Ntar kalau nggak sampai-sampai, barulah berhenti dan nunggu pagi. Mereka pun menyetujui usul itu dan bergegas lanjut berjalan lagi. Nah, sekitar 15 menit berkendara, terlihat ada sekelompok orang lagi yang sedang camp sambil menyalakan api unggun di sebelah kanan jalan. Melihat itu mereka lega, karena setidaknya mereka tidak salah jalan. Ipul mengajak mereka untuk berhenti dulu untuk bertanya. Ketika berhenti, sekelompok orang itu bertanya, "Loh, kalian rombongan yang tadi kan? Ngapain balik?" "Loh, iya, ini kan yang tadi ketemu," jawab Ipul. Mendengar itu mereka kaget, karena ternyata sekelompok orang yang sedang camp itu ternyata sekelompok orang yang sebelumnya mereka jumpai. Mereka juga baru sadar kalau ternyata mereka ini jalan balik. Dari sini mereka tidak habis pikir, kok bisa? Padahal tadi mereka tidak merasa putar balik sama sekali. Rombongan yang sedang camp itu kemudian menawari mereka untuk bergabung. "Udah, gabung sini dulu aja mas, nunggu pagi." Karena sudah capek dan tidak kunjung sampai di penanjakan, akhirnya Ipul berinisiatif untuk ikut gabung bersama kelompok itu. Meskipun sebenarnya dia pengen banget ke penanjakan untuk melihat sunrise pagi. Sebelum mereka turun dari motor, dari depan terlihat ada dua mobil jeep yang lewat. Lalu rombongan yang ada di situ bilang, "Nah itu mas, kalau mau ke penanjakan ikuti mobil jeep aja, udah deket kok." Karena niat mereka adalah ke penanjakan, mereka mengurungkan niatnya untuk camp di situ dan lanjut berkendara mengikuti jejak mobil jeep tadi. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Sudah hampir 1 jam berkendara, mereka tidak kunjung sampai di penanjakan. Dan seringkali, samar-samar Ipul melihat ada banyak orang yang berpakaian serba hitam sedang melintas di depannya. Melihat sekelebatan orang-orang itu, Ipul mikir, apa karena ini ya yang ngebuat Puput tadi jatuh dari motor? Ipul yang merasa takut mengajak mereka semua untuk berhenti dan nunggu pagi aja. Di sisi lain, malam itu mereka juga sudah capek dan kedinginan. Mereka memarkirkan motornya melingkar, kemudian di tengah-tengahnya digelar karpet untuk alas. Sambil menunggu pagi yang masih lama, mereka ngobrol-ngobrol, membahas kejanggalan yang mereka rasakan selama perjalanan tadi. Lama mereka ngobrol, dan pagi pun tidak kunjung tiba. Rasanya malam ini panjang banget. Seringkali Ipul melihat jam yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena tidak tahan dengan suhu yang sangat dingin, mereka berencana untuk membuat api unggun. Tapi saat itu tidak ada kayu sama sekali di sekitaran situ. Jadi terpaksa mereka membakar barang-barang yang ada di dalam tasnya yang sekiranya tidak penting. Ada kertas dibakar, ada plastik dibakar. Sampai-sampai kaos gantinya Ipul pun dibakar karena saking dinginnya. Setelah sudah tidak ada lagi yang bisa dibakar, satu persatu dari mereka tidur, kecuali Ipul. Dia hanya membaringkan badannya di atas karpet sambil merem dan tidak tidur. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari kejauhan dia mendengar ada suara. Pertama dia abaikan karena dikiranya itu adalah suara dari kawah Gunung Bromo. Tapi kok suara ini terus-terusan terdengar. Setelah didengarkan lebih jelas lagi, suara itu ternyata mirip tabuh gong yang dipukul beberapa kali. Karena penasaran, Ipul duduk dan melihat ke arah sumber suara itu. Dan terlihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kuning yang jalan ke atas. Ini aneh. Padahal waktu itu kondisinya sangat berkabut. Jarak pandang pun hanya 1 meter. Tapi kenapa cahaya kuning yang dari jauh itu bisa kelihatan?
Dan itu cahaya apa? Awalnya Ipul mengira mungkin itu adalah komet atau bintang jatuh. Tapi nggak mungkin, karena cahaya itu jalan memanjang dari bawah ke atas. Semakin ke atas, cahaya itu semakin meredup hingga akhirnya tidak terlihat lagi. Ipul segera merebahkan badannya lagi dan berusaha tidur, hingga akhirnya dia bisa tidur sampai pagi. Pagi itu sekitar jam 9. Satu persatu dari mereka bangun, dan kondisi pagi itu masih sangat berkabut. Sampai-sampai sinar matahari pun tidak bisa menembus tebalnya kabut ini. Jadi meskipun sudah jam 9 pagi, rasanya masih seperti jam 6. Setelah semuanya sudah bangun, Ipul dibuat kaget. Karena 2 orang asal Malang yang semalam bareng dengan mereka itu tiba-tiba tidak ada. Ipul bertanya pada teman-temannya, "Loh, orang yang sama kita semalam mana?" Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Akhirnya ya udahlah, mereka mengira mungkin 2 orang itu udah bangun duluan tadi dan lanjut jalan. Kabut tebal itu perlahan menghilang, hingga akhirnya mereka bisa melihat keadaan sekitar. Dan ternyata lokasi tempat mereka tidur semalam itu tepat di bawah Gunung Batok, gunung yang bersebelahan dengan Gunung Bromo. Lokasi penanjakan pun ternyata sudah dekat, hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat mereka tidur itu. Dan yang lebih aneh lagi, lokasi tempat mereka tidur ini ternyata tidak jauh dari rombongan yang semalam yang mereka tanyai jalan. Jaraknya kurang lebih 100 meteran lah. Di sini mereka nggak habis pikir, kok bisa ya? Perasaan semalam mereka ini udah jalan hampir 1 jam loh setelah bertanya sama rombongan itu. Tapi kok sekarang jarak mereka sedekat ini? Tapi ya udahlah, mereka tidak mau ambil pusing. Yang penting pagi itu mereka masih bareng-bareng. Pagi itu mereka putuskan untuk foto-foto dulu sambil menunggu kabut benar-benar hilang. Ketika hari sudah agak siang, mereka mengendarai motor lagi untuk menuju ke Kawah Bromo. Jadi niat mereka yang semalam pengen ke penanjakan untuk melihat sunrise itu batal, karena mau gimana lagi, ini hari udah siang. Singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan kawah di puncak Bromo, mereka kembali turun ke parkiran. Di parkiran mereka minum-minum dulu di warung sambil berunding, enaknya turun lewat mana. Setelah berunding, mereka sepakat untuk turun via Probolinggo aja. Di perjalanan dari Probolinggo menuju ke Mojokerto, mereka sempat mampir di warung dulu untuk ngopi. Nah, sambil ngopi itu satu persatu dari mereka cerita tentang orang yang ditabrak puput yang mungkin itu bukan manusia, tentang perjalanan yang gak sampai-sampai, tentang 2 orang Malang yang sama mereka, dan tentang cahaya kuning yang dilihat Ipul ketika semua sedang tidur. Semua kejadian yang mereka alami ini sudah di luar nalar, dan dari kejadian ini mereka jadi tahu kalau mau ke Gunung Bromo malam hari lebih baik jangan via Malang, mending via Probolinggo aja, karena itu lebih aman dan ramai. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Ipul dan teman-temannya ketika mereka sedang piknik ke Gunung Bromo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.